Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, izinkan saya menyampaikan sosialisasi tentang pencegahan korupsi dana desa. Untuk konten video ini tujuannya adalah untuk kepentingan atau keperluan saya pribadi dalam rangka saya sedang mengikuti asesmen penyuluh anti korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Baik, kita lanjutkan kegiatan sosialisasi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semangat pagi. Pagi. Semangatnya belum nampak. Kita coba sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Oke. Hello. Hai. Hello. Hai. Hello. Hai. Kalau saya bersuara hello, maka jawabannya hai. Oke, boleh kita coba lagi. Hello. Hai. Hello. Hai. Hai. Halo. Hello. Hai. Baik, kita applause dulu. Kita kasih tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan kegiatan sosialisasi. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Fernando Pandengkalu, dengan gelar Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum. Saya bekerja di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaut, status menikah dan telah mempunyai anak 3 orang. Oke, kita lanjut ya. Oke, Bapak Ibu, moderator, next. Oke, terkait korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa. Bukan hanya di pusat, di Jakarta, di Bandung, di Yogyakarta, di Surabaya, bahkan di tempat kita pun di sini, itu biasanya praktik-praktik penyalahgunaan, praktik-praktik korupsi bisa saja terjadi, bahkan sampai pada korupsi di pengelolaan keuangan dana desa. Oke, next. Ada 4 faktor penyebab terjadinya korupsi atas pengelolaan keuangan desa. Faktor yang pertama adalah kepala desa sering terkondisikan sebagai ujung tombak dan lebih ujung tombak. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas yang bagus, tapi sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penyebab yang ketiga, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Dan penyebab terjadinya korupsi, faktor yang keempat adalah kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi ada 4 faktor utama penyebab terjadinya korupsi pada pengelolaan keuangan desa. Baik, selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi apa saja yang menjadi indikator terkait 4 penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa ini. Sampai sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak. Tidak ada. Hello?
Hai. Ha. Hello jawabnya hai. Oke, lagi. Hello. Hai. Hai. Halo. Hai hai hai. Halo. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. eh, 4 faktor utama tadi secara detailnya atau secara spesifik dapat digambarkan seperti ini. Tadi sudah kita ketahui bersama bahwa faktor yang pertama itu adalah kepala desa sering terkondisikan sebagai ujung tombak dan lebih ujung tombak. Apa yang dimaksud? Bagaimana maksudnya dalam faktor nomor 1 ini, faktor penyebab korupsi dana desa nomor 1 ini? Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang kepala desa ini harus siap 1 kali 24 jam untuk melayani masyarakat. Mulai dari bayi lahir sampai warganya yang meninggal, kepala desa semua dari kegiatan tersebut harus datang. Pastinya akan ada yang kurang apabila kepala desa tidak hadir pada setiap aktivitas di desa. Profesi kepala desa tidak mengenal hari libur. Selain itu, setiap acara warganya, maka kepala desa harus memberikan sumbangan. Sumbangan bukan 1 hari 1. Oke, kita garis bawahi. Sumbangan bukan 1 hari 1, tetapi bisa lebih dari itu. Coba kita bayangkan bersama, apabila saya kepala desa atau Bapak Ibu Saudara-saudara ini sebagai kepala desa, pada jam 9 pagi, hari Senin jam 9 pagi, ada berita duka datang dari salah satu perangkat desa, orang tuanya meninggal. Maka otomatis kepala desa sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakatnya harus memberikan sumbangan. Selanjutnya pada jam 1 siang, salah seorang perangkat desa juga datang menginformasikan bahwa orang tua atau keluarganya sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit, sangat membutuhkan bantuan dari kepala desa. Otomatis di situ juga uang yang ada dalam saku kepala desa tadi keluar lagi dalam bentuk sumbangan. Jadi seperti itu maksud dari sumbangan, bukan 1 hari 1, tetapi bisa lebih dari 1 kali. Nah, pada kondisi gaji kepala desa yang sangat kecil ini, coba kita bayangkan, kepala desa yang gajinya sangat kecil hanya mampu sebenarnya sih hanya mampu untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya. Terus dia harus mengeluarkan uang untuk sumbangan yang tidak tertata dalam APBD, anggaran pendapatan belanja desa. Apa yang akan kepala desa lakukan? Nah, inilah menjadi sumber atau faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor yang pertama penyebab terjadinya korupsi di pengelolaan keuangan dana desa. Oke, lanjut. Next, faktor atau penyebab yang kedua adalah kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas bagus. Namun, kita garis bawahi bersama. Kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah, sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, ada kecenderungan untuk mengembalikan finansial politiknya. Maksudnya seperti apa? Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mengetahui. Kalau ada, coba angkat tangan. Wah, kayaknya Bapak dan Ibu masih malu-malu nih angkat suara. Oke, kita lanjutkan ya. Saya jelaskan untuk detailnya. Kepala desa yang terpilih ini berdasarkan sisi elektabilitas, berdasarkan sisi elektabilitas dia bagus, tapi modalitas ekonominya sangat lemah. Begini ceritanya. Ada seorang kepala desa, dia mencalonkan diri. Dari awal dia mencalonkan diri, tapi keuangan atau ekonominya tidak mampu. Maka seperti kita
kita ketahui bersama bahwa praktek-praktek money politik bukan hanya terjadi pada saat pemilihan kepala daerah, pemilihan DPR, dan pada praktik politik sampai di tingkat desa ini terjadi, bahkan pada pemilihan kepala desa. Nah, dari sinilah menjadi penyebab korupsi. Calon kepala desa tadi bertemu dengan salah satu pedagang atau pengusaha yang ada di desa. Dari sini muncullah ikatan politik, barter politik. Maka dengan sumber modal tadi yang dipinjam ke pengusaha, disitulah saat dia terpilih menjadi kepala desa, dia mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan cara korupsi dana desa. Oke, kita lanjut ya. Next. Pada faktor penyebab yang ketiga, di sini disebutkan bahwa posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Bukan rahasia umum, saudara-saudara, apabila era sekarang ini sampai tingkat desa pun partai politik menancapkan akar politiknya dengan menempatkan kader-kadernya sebagai kepala desa. Banyak cerita, banyak isu terjadi terkait peran kepala desa sebagai pundi-pundi partai politik di akar rumput ini. Kepala desa berperan sebagai motor di lapangan. Kepala desa berperan sebagai pengumpul suara di lapangan. Otomatis peran kepala desa itu menimbulkan cost politik atau biaya politik. Di mana sumbernya? Ya tadi, karena faktor ekonomi tidak mampu, maka dana desa lah solusinya, korupsi lagi. Oke, boleh lanjut lagi. Kita lanjut pada faktor yang terakhir, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk faktor yang keempat ini, hal ini disebabkan karena masyarakat desa biasanya lebih concern melakukan aktivitas keseharian mereka seperti bertani, berdagang, ataupun melaut. Urusan pemerintahan, penganggaran dianggap merupakan pekerjaan orang-orang pintar atau tokoh desa saja. Badan Permusyawaratan Desa atau biasanya disebut BPD ataupun organisasi kepemudaan tidak berfungsi karena mayoritas lebih banyak migrasi ke kota. Pada poin yang keempat ini sebenarnya dituntut peran serta masyarakat, peran aktif masyarakat bersama-sama mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa ini. Tapi ya ini cerita tadi, masyarakat lebih concern pada urusan pribadi mereka, bertani, berdagang dan melaut. Di sini memang faktor dilematis juga karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat hanya dari ini. Tapi sebenarnya dengan mempergunakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ataupun organisasi kepemudaan, melalui mereka lah suara-suara atau aspirasi dari masyarakat terkait minimalisir ataupun pengurangan dampak risiko penyalahgunaan jabatan kepala desa atau penyalahgunaan wewenang, di sini boleh terakomodir suara mereka. Jadi dari semua kepentingan masyarakat terkait dengan apa saja yang boleh masyarakat sampaikan aspirasinya, boleh disampaikan melalui BPD ataupun organisasi kepemudaan dengan catatan BPD dan organisasi kepemudaan berfungsi dengan baik. Oke, next. Ya, tadi ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa. Selanjutnya kita akan
apa saja objek yang dijadikan dasar atau dijadikan bahan korupsi di desa ini. Yang pertama adalah alokasi dana desa atau ADD. Ini misalnya dana desa tersebut untuk keperluan pribadi kepala desa. Jadi dana desa ini yang sebenarnya diperuntukkan untuk pembangunan, untuk bantuan, untuk honor, ini dipakai oleh kepala desa untuk keperluan pribadi. Ini untuk poin nomor 1. Poin nomor 2, tanah kas desa. Tanah kas desa ini biasanya ini dalam bentuk tanah atau apa istilahnya aset desa, dan aset desa ini dijual oleh kepala desa tanpa prosedur dan sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku untuk kepentingan kepala desa sendiri. Objek nomor 3, sertifikasi massal. Tanah KTP, sertifikasi massal untuk tanah dan KTP ini biasanya terjadi praktik-praktik korupsi dengan cara dilakukannya pungli atau pungutan liar. Itu marak terjadi dan sering kita dengar. Objek korupsi nomor 4, ini dana sosial atau bantuan dari provinsi atau kabupaten. Misalnya dalam bentuk bantuan hewan ataupun barang, yang sebenarnya hewan atau barang ini disalurkan kepada kelompok-kelompok penerima bantuan atau kepada masyarakat, tapi barang ataupun hewan tersebut dipakai atau dikelola oleh kepala desa ataupun perangkat desa sendiri. Sedangkan yang terakhir, objek korupsi yang terakhir, yang kelima, ini adalah dana infrastruktur. Untuk dana infrastruktur ini biasanya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa kita kenal dengan anggaran pembangunan desa. Di situ ada tertata untuk pembangunan irigasi, untuk pembangunan rabat beton. Nah, dari sinilah yang menjadi objek korupsi di dana desa. Dan infrastruktur ini biasanya terjadi korupsi karena kepala desa ataupun perangkat desa sebagai TPK, dia melakukan penggelembungan harga ataupun pengurangan volume pekerjaan. Pada prakteknya pengurangan volume pekerjaan dan pada pertanggungjawabannya itu dikarang atau dilebih-lebihkan. Disinilah kesempatan dari kepala desa ataupun perangkat desa untuk meraup keuntungan. Nah, apa namanya itu, Ibu, Bapak Ibu, saudara-saudara? Apa namanya praktik tadi? Korupsi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Tidak. Pas. Baik, kalau ada pertanyaan, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, dapat kita simpulkan seperti ini. Terkait pemberantasan korupsi dana desa, ini haruslah integral, mulai dari rakyat sampai pada pemegang kekuasaan. Di sini peran pemegang kekuasaan sebagai pengambil kebijakan harus menyatakan perang, bukan perang dengan senjata atau dengan parang, ya Bapak Ibu. Perang artinya dia berani mengambil keputusan, berani menyatakan tidak atau berani menolak. Berani menyatakan tidak terhadap korupsi dan berani menolak praktek-praktek penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan. Disinilah posisi pernyataan perang. Selanjutnya, perhatian rakyat yang besar dalam upaya memberantas korupsi mengakibatkan sedikit berkurangnya praktek korupsi. Kita garis bawahi, perhatian rakyat yang besar dalam upaya memberantas korupsi mengakibatkan sedikit berkurangnya praktek korupsi. Namun, perhatian rakyat yang sedikit akan kembali membuka lebar praktek-praktek korupsi
dana desa. Seperti itu rumusan pemberantasan korupsi dana desa. Oke, kita sudah pada sesi yang terakhir ya. Next. Ini ada sebuah kalimat yang pernah kita dengar, pernah saya, Bapak Ibu dengar dalam sebuah acara pada salah satu stasiun televisi. Ini namanya Bang Napi. Bang Napi ini sering memberikan pesan positif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pesan positifnya seperti ini. Kejahatan tidak selalu terjadi hanya karena ada niat dari pelakunya tentunya, tetapi kejahatan ini terjadi karena ada kesempatan. Untuk itu menutup sosialisasi atau penyuluhan dalam bentuk video konten ini, saya menyatakan dan mengajak kepada saudara-saudara semua, kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini untuk menyatakan sikap lawan dan berantas korupsi dana desa sejak dini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video konten sosialisasi penyuluhan cegah korupsi dana desa sejak dini ini boleh membantu saya, boleh memberikan ketegasan ataupun pernyataan bagi saya sebagai asesi, untuk para asesor boleh memberikan penilaian kepada saya pada saat penyuluhan, pada saat asesmen penyuluh anti korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mari bersama-sama berantas korupsi.